Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Firly Swalana Alfat. Di sini kita akan belajar pembelajaran IPAS. Untuk kelas 4, kita akan mempelajari bab 3, yaitu gaya di sekitar kita dengan topik magnet adalah sebuah benda yang ajaib. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu melalui tayangan video, peserta didik dapat memahami macam-macam bentuk magnet dengan benar. Nah, langsung saja kita simak video berikut ini. Baiklah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, aku ingin bertanya dulu nih, siapa yang tahu apa itu magnet? Nah, apa sih magnet itu? Benda apa sih magnet itu? Siapa yang tahu? Oke, baiklah. Jadi, magnet itu adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Nah, magnet ini memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Nah, magnet ini merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Kemudian, magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang memiliki arti batu magnesia. Nah, di wilayah tersebut memiliki kandungan batu magnet, dan magnesia itu sendiri merupakan sebuah wilayah di Yunani. Pada masa lalu, saat ini bernama Manisa. Materi pada suatu magnet memiliki wujud yang ada di dalamnya. Terdapat magnet tetap atau magnet tidak tetap. Nah, magnet yang sering kita jumpai saat ini merupakan magnet buatan. Benda yang dapat ditarik lebih kuat oleh magnet yaitu bahan logam. Nah, contoh dari objek yang memiliki daya tarik yang tinggi yaitu besi dan baja. Nah, sedangkan materi yang memiliki daya tarik yang rendah adalah oksigen cair. Nah, selanjutnya yaitu ada sifat-sifat magnet. Timbulnya gejala kemagnetan pada sebuah paku atau potongan besi yang tertarik oleh batang besi merupakan salah satu contoh adanya sifat kemagnetan. Nah, sifat kemagnetan yang ada pada batang magnet ini disebut sebagai magnet permanen. Bangsa yang pertama kali memanfaatkan magnet adalah bangsa Tiongkok dengan cara menggunakan magnet sebagai petunjuk arah atau kompas. Nah, medan magnet merupakan besaran vektor yang memiliki suatu Tesla. Sifat-sifat medan magnet yang berada di sekitar suatu magnet yaitu arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet dan besar magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Nah, magnetifik flux merupakan banyaknya garis tak terlihat dari gaya magnet yang memiliki suatu magnet. Kekuatan suatu medan magnet ditentukan oleh kepadatan medan flux atau jumlah garis per sentimeter perseginya. Apabila garis-garis dari gaya magnet yang ditimbulkan banyak, maka hal tersebut dapat menentukan kekuatan suatu medan magnet. Pada suatu magnet terdapat dua kutub yang berlawanan arah, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila suatu magnet dipotong menjadi kecil, maka kutub utara dan kutub selatan akan tetap ada. Nah, adanya kesesuaian dengan kutub utara geografi bumi sehingga diberi nama kutub, dan nama kutub selatan mengarah ke kutub selatan geografi bumi, sedangkan kutub utara itu mengarah ke kutub utara geografi bumi. Nah, ada beberapa sifat magnet ya, kita perhatikan. Di sini ada yang pertama, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet, sehingga magnet hanya bisa menarik benda-benda tertentu yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua, magnet memiliki gaya magnet yang sifatnya dapat menembus benda. Yang apabila gaya magnet ini besar, maka magnet dapat menembus benda-benda yang tebal. Nah, yang ketiga, apabila ada dua magnet yang memiliki kutub yang berbeda dan saling didekatkan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Nah, yang keempat nih,
Apabila kutub yang sejenis saling didekatkan satu sama lain, maka mereka akan terjadi tolak-menolak. Nah, yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet yang apabila sebuah benda didekatkan dengan magnet, maka gaya magnet yang akan ditimbulkan magnetnya akan semakin besar dan sebaliknya. Nah, yang keenam nih, jika suatu magnet terus-menerus dijauhkan dan terbakar, maka sifat kemagnetan dapat berkurang dan bahkan akan hilang. Nah, yang selanjutnya di sini ada sifat-sifat medan magnet berdasarkan atomisnya. Yang pertama ada bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik dapat menimbulkan induksi yang besar, dan bahan ferromagnetik ini sangat mudah dipengaruhi medan magnet. Karena bahan ferromagnetik ini memiliki resultan medan magnet yang atomisnya itu besar. Elektron-elektron yang ada pada bahan ferromagnetik akan menimbulkan medan magnet atomis jika diberi medan magnet luar. Nah, bahan ini itu mudah dibuat magnet permanen. Nah, yang kedua ada paramagnetik. Bahan paramagnetik tidak dapat dibuat magnet permanen karena bahan ini dipengaruhi oleh medan magnet luar. Nah, sebagian kecil bahan akan melawan jika diberi medan magnet luar. Bahan paramagnetik dapat menimbulkan induksi yang besar pada suatu medan magnet, tetapi induksinya lebih kecil daripada bahan ferromagnetik. Nah, yang ketiga nih ada diamagnetik, bahan diamagnetik. Nah, bahan diamagnetik ini bersifat melawan kemagnetan dari luar sehingga sulit dipengaruhi medan magnet. Nah, yang ketiga nih ada bahan diamagnetik. Nah, bahan diamagnetik bersifat melawan kemagnetan dari luar sehingga sulit dipengaruhi medan magnet luar. Bahan diamagnetik akan menimbulkan induksi magnet yang kecil sehingga bahan diamagnetik dimasukkan ke dalam medan magnet. Ini diberi nama medan magnet. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis magnet. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada magnet alami dan magnet buatan. Nah, magnet buatan ini itu dibedakan menjadi dua juga, yaitu ada magnet buatan permanen dan ada magnet buatan sementara. Nah, kita akan mempelajari terlebih dahulu magnet alam. Magnet alam merupakan magnet yang terbentuk secara alami tanpa interferensi. Nah, kita akan mempelajari magnet alam terlebih dahulu. Magnet alam merupakan magnet yang terbentuk secara alami tanpa intervensi manusia. Nah, jenis magnet ini memiliki sifat magnetik secara alami tanpa campur tangan manusia. Jadi ini tuh magnet yang alami ya, bukan buatan manusia. Batuan yang mampu menarik benda dari besi disebut sebagai magnet alami. Salah satu contoh magnet alam adalah gunung di Magnesia. Selain itu, contoh lain dari magnet alam adalah magnet bumi yang memiliki sifat magnetik di kedua kutubnya. Sifat magnetik ini menyebabkan jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Selanjutnya ada magnet buatan. Magnet buatan merupakan jenis magnet yang manusia ciptakan dengan menggunakan material magnetik yang kuat sebagai besi dan baja. Nah, kalau tadi magnet alam itu bukan manusia yang buat, tidak ada campur tangan manusia. Tapi kalau magnet buatan itu merupakan magnet yang diciptakan oleh manusia, yang memang diciptakan oleh manusia. Nah, sebagai contoh kita dapat membeli magnet buatan berbahan besi dan baja di toko. Sifat magnet pada besi dan baja memiliki perbedaan. Sifat magnetik pada besi cenderung hilang dengan mudah sehingga bersifat sementara. Nah, sedangkan pada baja sifat magnetiknya sulit hilang atau cenderung tetap. Oke, baiklah, yang selanjutnya di sini ada macam-macam bentuk magnet. Nah, macam-macam bentuk magnet ini yang pertama ada magnet U, bentuknya seperti huruf U.
Dan yang kemudian ada magnet silinder ya, bisa kita lihat ya di sini bentuknya. Magnet silinder itu berbentuk panjang, berbentuk seperti tabung. Nah, yang bagian S itu adalah bagian kutub selatan dan yang N-nya itu adalah bagian kutub utara. Nah, yang selanjutnya di sini ada magnet jarum. Nah, dapat kita lihat ya, bentuk magnet jarum itu yang ujungnya seperti jarum, yang ujungnya lancip seperti jarum. Nah, yang selanjutnya di sini ada magnet batang. Magnetnya itu panjang seperti batang. Yang terakhir nih ada magnet cincin. Bentuknya itu bulat dan ada lubangnya di tengah itu seperti cincin. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.